Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi kami tentang penelitian tindakan partisipatif pribumi atau Indigenous PAR. Sebelumnya, izin dan kelompok kami memperkenalkan diri. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Oke, baiklah. Pokok pembahasan kami itu ada 5. Yang pertama, sejarah singkat penelitian tindakan partisipatif pribumi atau PAR. Lalu yang kedua ada PAR pribumi sebagai metodologi dan metode. Lalu yang ketiga ada apa yang dapat dipelajari dengan PAR pribumi. Lalu yang keempat, mengapa menggunakan PAR pribumi. Dan yang terakhir, area di mana PAR pribumi dapat digunakan. Sejarah singkat penelitian tindakan partisipatif pribumi atau PAR. Participatory Action Research atau PAR pertama kali diperkenalkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1946 sampai 1952 sebagai proses spiral yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan evaluasi. Konsep ini menekankan keterkaitan antara tindakan dan refleksi sehingga rencana dapat disesuaikan berdasarkan pengalaman. Menurut Tandon tahun 1988, kemudian menambahkan unsur partisipasi autentik, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menentukan agenda penelitian, berperan aktif dalam pengumpulan serta analisis data, dan memiliki kendali atas hasil maupun proses penelitian. Selanjutnya, para sarjana pribumi atau indigenous mengembangkan PAR sebagai metodologi yang menggunakan pengetahuan adat untuk memperjuangkan hak tanah dan isu sosial. Dari perspektif inilah, PAR berbeda dengan penelitian kualitatif barat karena menekankan tanggung jawab peneliti untuk membangun kepercayaan dalam komunitas, memberdayakan partisipasi, mengakui pengetahuan spiritual serta rasional, dan mengambil sikap politik demi mendukung komunitas. Selanjutnya, PAR pribumi sebagai metodologi dan metode. Participatory Action Research atau PAR menghargai pengetahuan lokal dan penelitian masyarakat adat. Meskipun cendekiawan pribumi mengkritik metode PAR barat yang dapat melemahkan pengetahuan tersebut. Oleh karena itu, peneliti perlu memiliki empati dan tanggung jawab kepada komunitas. PAR menentang paradigma penelitian barat dan menghargai beragam caranya. Menurut Wilson tahun 2008, PAR berfokus pada hubungan dan partisipan, bukan sekadar sebagai sumber data, serta merekonstruksi pemikiran barat dan menghormati pandangan dunia holistik. Dengan demikian, PAR berpotensi mengakui identitas masyarakat, membangun kekuatan, dan memfasilitasi kemitraan kolaboratif, serta memperluas pengetahuan untuk keuntungan bersama. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Apa yang dapat dipelajari dengan PAR pribumi? Sebagai metode penelitian pribumi, PAR bukanlah suatu bentuk pengumpulan data, melainkan mengintegrasikan metode-metode pribumi lainnya. PAR telah digunakan untuk memfasilitasi inisiatif-inisiatif terkait photo voice, pencitraan tradisional individu, metode berbagi cerita kolektif, termasuk kelompok fokus, observasi, merangkai cerita, dan catatan harian partisipan. Sebagai metode penelitian yang fleksibel, dalam penelitian pribumi, PAR menghormati norma dan adat istiadat tradisional partisipan. Selanjutnya, mengapa menggunakan PAR pribumi? Yang pertama, karena pendekatan ini membantu mendekolonisasi cara berpikir dan praktik penelitian yang selama ini seringkali bersifat satu arah dan eksploitatif. Yang kedua, ini mengubah dinamika kekuasaan dalam penelitian. Alih-alih peneliti yang memegang kendali penuh, komunitaslah yang memiliki kontrol penuh atas proyek, termasuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, penelitian ini berfokus pada pemahaman kolektif dari pengalaman bersama, di mana semua pihak belajar bersama untuk mendapatkan hasil yang paling bermanfaat. Yang keempat, hasil penelitian tidak hanya untuk kepentingan akademik, tetapi juga untuk kepentingan langsung komunitas yang terlibat. Baiklah, itu selanjutnya area di mana PAR pribumi dapat digunakan. Itu melalui proses penelitian indigenous PAR. Yang pertama itu menempatkan diri peneliti. Itu langkah pertamanya adalah menempatkan diri Anda sebagai peneliti. Anda perlu jujur tentang siapa Anda
Anda, dari mana asal Anda, dan bagaimana latar belakang pribadi Anda memengaruhi cara Anda memandang dan menghasilkan pengetahuan. Yang kedua itu memilih lokasi penelitian. Ini adalah proses membangun hubungan saling percaya dan menghormati suara komunitas. Para tokoh masyarakat seperti tetua adat dan penjaga pengetahuan sangat penting dalam membimbing langkah ini. Yang ketiga itu pengumpulan data partisipatif. Dalam tahap ini komunitas bukan hanya subjek penelitian tetapi juga peneliti pendamping. Mereka aktif membantu bagaimana data dikumpulkan. Garis antara peneliti dan partisipan menjadi sangat tipis. Yang keempat itu analisis data partisipatif. Ini hasil penelitian dan data dianalisis bersama dengan komunitas. Kode atau tema yang muncul ditarik langsung dari data itu sendiri, bukan dari kerangka teori yang sudah ada sebelumnya. Nilai, keyakinan, dan praktis spiritual komunitas selalu diintegrasikan di sepanjang proses ini. Yang kelima itu penyebaran hasil partisipatif. Pengetahuan yang dihasilkan adalah milik bersama. Komunitas memiliki peran aktif dalam berbagi, memiliki, dan bahkan mempublikasikan hasil penelitian. Selanjutnya itu area di mana PIR ini yang ada kelebihan dan keterbatasan indigenous PIR. Yang pertama itu ada kelebihannya. Kelebihan itu pemberdayaannya baik peneliti maupun partisipan sama-sama merasa diberdayakan. Yang kedua, akuntabilitas relasional. Hubungan yang terjalin menciptakan rasa tanggung jawab timbal balik. Yang ketiga itu mengutamakan suara partisipan. Lalu itu ada keterbatasannya. Keterbatasan itu membutuhkan waktu. Dia itu membangun kepercayaan. Ini membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua itu proses belajar seumur hidup. Peneliti harus terus belajar dan mengosongkan pemahaman lama atau unlearning dan relearning. Yang ketiga tidak ada titik akhir yang jelas. Penelitian ini adalah proses berkelanjutan, tidak seperti penelitian tradisional yang punya akhir yang pasti. Oke, kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan yang pertama itu sejarah dan evolusi PIR pribumi. Indigenous PIR berawal dari konsep Kurt Lewin dan partisipasi Tenden, lalu berkembang menjadi metodologi yang lebih mendalam oleh para sarjana pribumi. Fokusnya adalah pada tanggung jawab, pemberdayaan, dan kemampuan pengetahuan spiritual. Yang kedua, PIR sebagai metode dan metodologi. Berbeda dari penelitian barat, PIR pribumi adalah sebuah metodologi yang menghargai pengetahuan lokal dan berfokus pada hubungan. Ini bukan hanya metode, melainkan cara pandang yang menantang pemikiran konvensional demi kebaikan komunitas. Yang ketiga, fleksibilitas dan integrasi metode. Indigenous PIR tidak mengumpulkan data secara tunggal, melainkan mengintegrasikan berbagai metode lain seperti photo voice dan storytelling. Fleksibilitas ini memungkinkan penelitian menghormati adat istiadat dan norma tradisional. Yang keempat, tujuan utama, dekolonisasi dan pemberdayaan. Alasan utama menggunakan PIR pribumi adalah untuk mendekolonisasi penelitian, mengubah dinamika kekuasaan, dan berfokus pada pemahaman kolektif. Tujuannya adalah agar hasil penelitian langsung bermanfaat bagi komunitas penerima. Yang kelima, proses dan keterbatasan. Proses indigenous PIR melibatkan penempatan diri peneliti, pemilihan lokasi, berbasis hubungan, pengumpulan dan analisis data partisipatif, serta penyebaran hasil bersama komunitas. Namun proses ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan tidak memiliki titik akhir yang jelas yang menjadikannya tantangan ini. Baiklah, dalam penelitian indigenous PIR juga kami memiliki saran. Yang pertama itu ada prioritaskan hubungan di atas data. Bagi peneliti, fokus utama harus membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan komunitas. Ini adalah fondasi dari seluruh proses PIR pribumi. Lalu yang kedua adalah berani atau unlearning and unlearning. Peneliti harus siap untuk meninggalkan pemahaman lama tentang penelitian dan terbuka untuk terus belajar dari pandangan dunia serta kearifan lokal komunitas. Lalu yang ketiga ada libatkan komunitas di setiap tahap. Pastikan partisipan terlibat aktif dari awal hingga akhir, termasuk dalam analisis dan penyebaran hasil. Ini memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan adalah milik bersama. Lalu yang keempat ada pertimbangan manfaat praktis. Sebelum memulai tanyakan apakah penelitian ini akan membawa manfaat langsung bagi komunitas, dan pastikan tujuan penelitian sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Lalu yang kelima, bersikap untuk proses yang berkelanjutan
berkelanjutan. Pemahaman ini bahwa indigenous PAR adalah perjalanan bukan sebuah proyek dengan akhir yang pasti. Keterbatasan waktu dan sumber daya harus dipertimbangkan dengan secara matang. Demikian presentasi kelompok kami mengenai indigenous PAR. Kami harap materi yang telah diberikan dapat bermanfaat dan membuka wawasan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!